Hai semuanya, balik lagi di Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari light novel Tensei Citra Slam Dataken Volume 19 Chapter 2 Part 6. Di sini kita akan diperlihatkan pertempuran 200.000 pasukan milim melawan 3 juta pasukan Raja Zelanus. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Milim memiliki pasukan yang terdiri sekitar 200.000 pasukan. Di antara mereka adalah pasukan Flying Beast Knight yang dipimpin oleh Carrion. Selanjutnya ada pasukan Milim Guard yang dipimpin oleh Frey. Kemudian ada juga pasukan pendukung logistik dari Midley yang dipimpin oleh Hermes. Itu adalah keseluruhan kekuatan Milim yang berjumlah lebih dari 200.000 pasukan. Mereka semua telah membentuk formasi di garis depan. Dan tidak hanya itu saja, di sana juga ada bala bantuan dari pasukan Tempest. Di antara mereka ada 35.000 pasukan yang dipimpin oleh Geld. Selanjutnya ada juga 100 pasukan Hiryu yang dipimpin oleh Gabil. Dan ada juga Demon Primordial Carrera dan Esprit di sana. Dengan semua pasukan itu, mereka akan melawan pasukan Insektar dari Raja Zelanus. Namun sebenarnya itu masih menjadi pertempuran yang sulit bagi pihak Milim. Itu dikarenakan pasukan musuh berjumlah lebih dari 3 juta. Terlihat jelas pasukan Milim benar-benar kalah jumlah. 200.000 pasukan Milim akan melawan 3 juta pasukan Insektar. Dan dengan demikian perang pun dimulai. Yang pertama melangkah maju adalah Carrera. Carrera berteriak dan berkata, "Serangga sialan, aku akan memusnahkan kalian semua." Pada saat yang sama, Carrera telah mengaktifkan sihir pemusnah massal yang sangat mengerikan, Abyss Annihilation. Carrera kemudian melemparkan serangan mengerikan itu ke arah para Insektar. Dan dengan serangan itu, lebih dari 2 juta Insektar telah musnah. Namun betapa mengejutkannya, serangan dahsyat Carrera tiba-tiba menghilang dengan dipindahkan ke dimensi lain. Carrera pun sangat terkejut dan berkata, "Itu tidak mungkin." Esprit juga tidak percaya dengan apa yang dia lihat, tapi itulah sebabnya dia benci dengan ras Insektar yang merupakan musuh alami bagi para iblis. Insektar yang menghentikan serangan dahsyat Carrera adalah Period, yang merupakan salah satu dari General Insect, 12 Insect Generals. Period memiliki kemampuan kendali mutlak atas semua serangan sihir. Dan tiba-tiba terdapat distorsi ruang yang sangat besar tepat di atas pasukan Milim. Carrera kemudian meminta Geld, sang Barrier Lord, untuk membuat penghalang dengan sekuat tenaga. Esprit juga merasakan situasi yang mengancam dan segera mengaktifkan unique skill Descarner untuk memperkuat penghalang yang dipasang oleh Geld. Bahkan, Milim juga mengaktifkan sebuah penghalangnya. Pertahanan dari Geld, Esprit, dan Milim diaktifkan secara bersamaan. Segera setelah itu, gelombang kehancuran mengalir dari celah di langit. Dan ternyata, itu adalah serangan Abyss Annihilation milik Carrera sebelumnya yang sekarang akan menghantam pasukan Milim. Jadi gini Pak, serangan Carrera sebelumnya telah dipindahkan ke dimensi lain dan dikembalikan ke dimensi ini lagi tepat di atas pasukan Milim. Dengan begitu, pasukan Milim akan terkena serangan Abyss Annihilation milik Carrera. Frey dan Carrion sangat terkejut melihat hal itu. Itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Gabil adalah satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada akhirnya, serangan itu telah berbenturan dengan penghalang yang melindungi pasukan Milim. Guncangan dahsyat telah terjadi, dan sampai pada akhirnya serangan itu telah mereda. Setelah getaran itu mereda, Carrera berkata, "Aku tidak percaya seseorang dapat melakukan hal seperti ini. Jika sebelumnya adalah serangan Dragonova dari Milim, aku tidak yakin apa yang akan terjadi kepada kita semua." Carrera akhirnya tenang. Entah bagaimana, dia berhasil menghapus Abyss Annihilation miliknya. Namun sayangnya, kekuatan Carrera telah tersisa 30%. Meski begitu, medan di sekitar kastil terlihat rusak parah, dan jalanan serta bagian kota lainnya tidak lagi terlihat. Untungnya, tidak ada korban jiwa dari serangan itu. Milim berkata,
Insektar yang bernama Peliot itu telah menguasai Special Domination dengan sangat baik. Sepertinya dia berspesialisasi dalam kekuatan komputasi. Frey berkata, kita telah berhasil mengurangi jumlah pasukan musuh tanpa adanya korban jiwa di antara kita. Namun mulai sekarang, sihir dilarang. Akan sangat berbahaya jika musuh mengembalikan serangan kita lagi dengan Special Domination. Carrera pun menanggapi keputusan Frey tanpa keberatan. Carrera berkata, kalau begitu, mari kita hadapi mereka secara langsung. Carrera kemudian maju ke medan perang dan akan menghadapi Jenderal Insektar yang bernama Yes yang merupakan keturunan langsung dari Raja Zelanus. Selanjutnya, Frey akan menghadapi Jenderal Serangga Terbang yang bernama Torun, sedangkan Carrion, Gabil, dan Mittle juga akan pergi ke medan perang untuk mencari lawan mereka. Gal juga akan pergi untuk mengambil alih komando, sedangkan Obera dan Esbert akan berada di sisi Milim untuk mengamati pertempuran yang sedang berlangsung. Obera berkata, orang yang dituju Carrera adalah Jenderal Yes yang memiliki kekuatan setara dengan Zalario. Bahkan, Obera sendiri tidak yakin jika dirinya dapat menang melawannya. Pada saat yang sama, Carrera telah menerjang medan perang dan membunuh banyak musuh sekaligus ketika berlari menuju ke arah Jenderal Yes. Carrera kemudian melepaskan tembakan peluru supersonik ke arah Jenderal Yes. Namun betapa mengejutkannya, Yes dapat dengan mudah menghindari kecepatan tembakan tersebut. Carrera pun sedikit terkesan dan akan menggunakan pedang pemberian dari Kondo untuk menghabisi sosok Yes. Carrera berkata, namaku adalah Carrera, orang yang akan mencabut nyawamu. Di sisi lain, Frey telah berdiri di hadapan Jenderal Insektar yang bernama Torun. Torun adalah jenderal serangga yang memiliki sepasang sayap seperti cabung. Dengan begitu, pertarungan udara antara Frey dan Torun pun terjadi. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Frey menyerang Torun dengan cakarnya. Namun sayangnya, Torun mampu memprediksi serangan itu dan menghindarinya. Torun memiliki kemampuan mata yang mampu melihat pergerakan secara lambat. Mungkin saja itu adalah kemampuan mata dari klan Uchiha. Bahkan, Torun memiliki tubuh yang sangat kuat yang melampaui adamantin. Frey berencana menghabisi Torun dengan serangan kecepatan penuh, namun sayangnya semua serangan Frey telah dihindari. Torun kemudian tertawa dan berkata, Kiki, kau sangat lambat. Setelah mendengar perkataan itu, Frey sangat kesal dan kehilangan kesabarannya. Di sisi lain, Gabil bersama pasukannya telah sampai di medan perang. Gabil mengatakan kepada pasukannya untuk selalu waspada. Itu karena musuh memiliki ras yang sama seperti Apito dan Zegion. Kekuatan ras Insektar tidak boleh dianggap remeh. Pada saat itu, Gabil telah melihat jenderal musuh yang memiliki hawa keberadaan yang melebihi Apito. Naluri Gabil memberitahunya bahwa orang itu sangat berbahaya. Karena Tuan Rimuru telah memerintahkannya untuk tidak mati, Gabil merasa bahwa tidak boleh mencoba bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa dia menangkan. Dengan begitu, Gabil pun akan pergi untuk mencari musuh lain. Namun sayangnya, Gabil tiba-tiba dihadang oleh Insektar itu. Seketika itu juga, Jenderal Insek yang bernama Bitop menyerang Gabil dengan tendangannya. Tetapi, Gabil mampu memblokir serangan itu dengan menggunakan tombaknya. Di sini diketahui bahwa Bitop adalah seorang jenderal insek dengan ciri-ciri seperti lebah dan belalang. Bahkan, dia lebih kuat dari Torun yang dilawan Frey. Dalam situasi ini, Gabil tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan mengalahkannya. Dengan semangat yang membara, Gabil kemudian berkata, namaku adalah Gabil, orang yang menyandang gelar Dragon Lord dari Raja Iblis Rimuru. Aku akan mengalahkanmu di sini. Di sisi lain, Carrion telah berlari melintasi medan perang dan membunuh banyak pasukan Insektar. Namun tiba-tiba, Carrion telah diikuti oleh jenderal insek seperti laba-laba yang bernama Abart. Abart berkata kepada Carrion, aku akan membunuhmu. Saat mereka berdua berlari, pertempuran berkecamuk di antara mereka. Di satu sisi, Carrion merasa dapat mengalahkan Abart dengan serangan berseruarnya. Tetapi, Carrion tidak tergesa-gesa untuk menggunakan kartu asnya. Karena secara naluriah, Carrion tidak meragukan kemenangannya. Itu dikarenakan ekstensi poin Abart diketahui bahwa hanya sekitar 40% dari Carrion. Dalam pertempuran kali ini, terlihat jelas bahwa Carrion lebih unggul. Di sisi lain, musuh yang ditemui Mittle adalah jenderal insek yang bernama Saril. Saril memiliki tubuh seperti kalajengking yang tubuhnya dilapisi cairan beracun yang mematikan.
Dengan adanya racun di sekujur tubuhnya, Saril adalah lawan yang sangat sulit bagi petarung tangan kosong. Saril pun tertawa dan berkata, Kau sepertinya tidak beruntung untuk berdiri di hadapanku. Midley menjawab, tidak beruntung katamu, kau tampaknya salah mengira, aku sangatlah kuat. Dan seketika itu juga, Midley tiba-tiba menghilang dari pandangan Saril. Dan dengan sekejap, tinju Midley menghantam wajah Saril. Pada saat itu, tangan Midley telah terkena racun yang mematikan dari tubuh Saril. Tetapi, Midley tidak peduli dengan racun itu. Saril pun bangkit kembali dan sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Sekilas, Midley tidak terlihat begitu kuat. Tapi anehnya, Midley tidak peduli dengan racun mematikan yang mengenainya. Namun tiba-tiba, Midley yang biasanya menyembunyikan kekuatannya, kini telah melepaskan pembatas itu. Aura Midley pun meluap-luap. Ekstensi Midley saat ini 2 kali lipat dari Gabil atau sekitar 2,5 juta. Dengan begitu, Midley pun akan bertarung dengan kekuatan sejatinya. Di sisi lain, Gelt meminta semua pasukannya untuk mempertahankan pertahanan kota. Semua jenderal menanggapi perintah Gelt dengan sangat antusias. Tidak ada rasa takut di wajah mereka. Di satu sisi, pasukan musuh juga mulai mendekat. Ada beberapa dari mereka yang memiliki bentuk humanoid yang terlihat sangat kuat. Namun pada saat itu, tatapan Gelt tertuju pada sosok yang seperti kelabang raksasa. Dilihat dari auranya yang sangat luar biasa, itu sepertinya adalah salah satu dari Jenderal Insektar. Gelt kemudian akan pergi untuk menghadapinya. Di sisi lain, Espir telah mengamati pertarungan Carrera yang melawan Jenderal Yes. Yes memiliki kemampuan bertarung yang menakutkan. Selain itu, Insektar yang bernama Peliot selalu memblokir sihir Carrera. Itu adalah pertarungan 2 lawan 1 yang sulit bagi Carrera. Dengan begitu, Esbird kemudian mengeluarkan pedangnya dan akan membantu Carrera. Milim pun tersenyum dan memberikan izin kepada Esbird untuk bertarung. Dan pada saat ini, hanya tersisa Milim dan Obeda yang tersisa di kastil. Musuh yang paling berbahaya saat ini adalah Raja Zelanus. Bahkan menurut informasi dari Dino, kekuatannya setara dengan Guy Crimson. Tidak ada orang di sini yang mampu menghadapinya kecuali Milim seorang. Pada saat itu, Obeda telah melihat Jenderal Insect yang berkeliaran bebas. Serangga itu bernama T-Sorn yang memiliki kedua tangan seperti bilah tajam. Milim saat ini berencana untuk menghabisi jenderal musuh sebanyak mungkin sebelum Raja Zelanus bergerak. Dengan begitu, Milim pun mengutus Obeda untuk pergi ke medan perang dan menghabisi jenderal musuh. Obeda sangat senang saat diberikan perintah tuannya. Obeda dengan ekspresi gembira menjawab, "Sesuai perintah Anda, tuanku." Dan kemudian Obeda pun menuju ke medan perang. Dengan begitu, perang besar pun menjadi sangat sengit. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.